Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional, Rakernas, Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 tahun 2025 di Jakarta. Menurut Menak, tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi sinyal bahwa ketahanan rumah tangga perlu mendapat perhatian serius. Negara, katanya, tidak cukup hanya mengatur legalitas pernikahan, tetapi juga perlu hadir dalam menjaga keutuhannya. Perceraian seringkali melahirkan orang miskin baru. Korban pertamanya adalah istri, lalu anak. Karena itu, negara perlu hadir bukan hanya dalam mengesahkan, tapi juga menjaga keberlangsungan pernikahan, tegas Menak Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa 22 April 2025. Ia menilai sudah saatnya Undang-Undang Perkawinan menegaskan pentingnya pelestarian perkawinan sebagai bentuk perlindungan keluarga dan investasi masa depan bangsa. Menak juga menyoroti perlunya pendekatan mediasi sebagai langkah preventif dalam menjaga keutuhan perkawinan. Ia merekomendasikan 11 strategi mediasi yang dapat dilakukan BP4. Kita perlu lebih fokus pada mediasi. BP4 menjadi pihak yang paling tepat dalam merespons dan mencegah meningkatnya angka perceraian. Bahkan, jika perlu, kita usulkan undang-undang baru tentang ketahanan rumah tangga, ujar Nasaruddin. Adapun 11 strategi mediasi yang direkomendasikan bagi BP4 adalah 1. Memperluas peran mediasi kepada pasangan pranikah dan usia matang yang belum menikah. 2. Proaktif mendorong pasangan muda untuk menikah. 3. Berperan sebagai mak comblang atau perantara jodoh. 4. Melakukan mediasi pasca perceraian untuk mencegah anak terlantar. 5. Menjadi mediator dalam konflik antara menantu dan mertua. 6. Bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai. 7. Memediasi pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah. 8. Menjadi penengah dalam permasalahan yang menghambat proses pernikahan di KUA. 9. Melakukan mediasi terhadap individu yang berpotensi selingkuh. 10. Menginisiasi program nikah massal agar masyarakat tidak terbebani biaya. 11. Menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah yang mengelola program gizi dan pendidikan agar anak-anak mendapat perhatian yang layak. Menak juga mengusulkan agar BP4 dilibatkan secara resmi dalam proses perceraian melalui surat keputusan Mahkamah Agung, serta mendorong penguatan BP4 hingga ke tingkat daerah. Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rohmad, menyambut baik arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa tantangan keluarga Indonesia saat ini semakin kompleks, mulai dari tingginya angka perceraian hingga rendahnya literasi perkawinan. Kami menyadari bahwa tantangan dalam pembinaan dan pelestarian perkawinan di era sekarang semakin kompleks. Tingginya angka perceraian, rendahnya literasi perkawinan, hingga tantangan budaya digital terhadap ketahanan keluarga merupakan masalah nyata yang harus kita hadapi dan sikapi bersama, imbuhnya. Abu menyatakan kesiapan jajaran Ditjen Bimas Islam untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan program strategis BP4. BP4 adalah mitra strategis Direktorat Jenderal Bimas Islam, tandasnya.